Yuk, Kami kami dari dari Kelompok 6 di kelompok 6 sini di akan sini akan menjelaskan menjelaskan terkait terkait implementasi implementasi algoritma. algoritma Bias pada bias data pada data transaksi transaksi e-commerce. e-commerce. Sebelum Sebelum lanjut, lanjut, perkenalkan dengan perkenalkan saya dengan saya sendiri, sendiri, Badija Badija Sastra Putra. Untuk Untuk anggota anggota lain lain ada ada Dinda Dinda Bilan Bilan Baskoro, Baskoro, Muhammad Muhammad Arvin Arvin Hidayatullah, Hidayatullah, yang terakhir yang ada terakhir ada Vivian Mungkin Katata. Katata. Yang pertama Yang di pertama di sini, sini, slide slide pertama, pertama, X. Slide kedua ada kedua ada intelijensi intelijensi dataset. dataset. Jadi Jadi intelijensi intelijensi dataset dataset yaitu yaitu dataset yang kami dataset yang gunakan kami gunakan berisi berisi 5.000 5.000 rekaman transaksi dengan rentang waktu dari Januari hingga 2022 hingga 2025. 2025. Data ini Data ini dianalisis untuk dianalisis untuk memetakan memetakan perilaku pelanggan, performa punya logistik performa logistik serta metrik keuangan yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya pengembalian produk. pengembalian produk. Melalui analisis Melalui ini, analisis kami ini, berusaha kami menemukan berusaha menemukan pola-pola yang pola-pola yang dapat digunakan dapat sebagai digunakan dasar sebagai dasar prediksi prediksi menggunakan metode menggunakan machine metode learning. machine learning. Next, Next, untuk yang untuk ketiga yang ada ketiga ada variabel variabel prediktif. prediktif. Faktor-faktor yang Faktor-faktor digunakan yang dalam digunakan dalam prediksi yaitu prediksi yaitu model ini model terdapat ini terdapat beberapa beberapa variabel variabel prediktif utama prediktif yang utama yang digunakan, digunakan, termasuk yang termasuk pertama yang profil pertama profil pelanggan seperti usia pelanggan seperti gender usia gender untuk melihat apakah untuk melihat karakteristik apakah tertentu karakteristik mempengaruhi tertentu kecenderungan mempengaruhi pembelian. kecenderungan pembelian. Yang kedua, Yang data kedua, transaksi data seperti nilai transaksi seperti pembelian dan nilai kategori pembelian produk, dan kategori produk, misalnya fashion, misalnya elektronik, fashion, atau elektronik, kecantikan. atau Ketiga, kecantikan. Ketiga, logistik operasional logistik seperti lama operasional seperti pengiriman dan lama rating pengiriman dan pelanggan rating setelah menerima pelanggan produk. setelah menerima produk. Yang keempat, Yang keempat, metrik keuangan metrik seperti keuangan metode seperti pembayaran metode yang digunakan pembayaran yang misalnya dompet digunakan misalnya digital, dompet kartu digital, kredit, kartu atau cash kredit, on atau delivery. cash on delivery. Semua variabel ini Semua akan variabel menjadi ini input akan dalam menjadi input proses dalam proses klasifikasi. klasifikasi. Next, untuk Next, slide untuk selanjutnya slide akan selanjutnya dijelaskan akan dijelaskan untuk untuk teman saya. teman saya. Selanjutnya Jadi yaitu mekanisme klasifikasi. Coba sebagai contoh. contohnya kayak coba Metode yang digunakan adalah analisis sebagai contoh personalisasi. personal contoh. Ini muridnya Ini ini berdasarkan pada relevan eh nilai namanya tes ya kondisi. beda Lalu fungsinya langsung langsung saja kita langsung bahas itu untuk terus sebagai contoh dua contoh hasil. Misalnya iya kita oh ini cuma saya tak punya jalan kita mereka usah bahwa setiap ya mereka usah variabel bersifat independen itu sama usah lain. Meskipun dalam intinya dalam sama, isinya tapi tidak saling punya berbeda. tapi pak Penggunaan nice bias adalah sederhana, cepat, dan cukup akurat untuk dataset klasifikasi seperti pengembalian produk. Slide selanjutnya. Slide 5 ini adalah peluang player awal. Pada tahap ini kita menghitung probability, yaitu probabilitas awal sebelum mempertimbangkan karakteristik tertentu. Dengan contohnya, kita punya persen transaksi yang secara umum berakhir dengan pengembalian barang dan persen yang tidak. Nilai ini menjadi dasar awal bagi model sebelum dikombinasikan dengan informasi tambahan dari variabel lainnya. Nah, selanjutnya bisa pada probabilitas slide 6 ada pada probabilitas slide 6 ada probabilitas kondisional. Probabilitas kondisional ini yaitu peluang suatu karakteristik muncul pada masing-masing kelas. Untuk sebagai contohnya, pelanggan wanita probabilitas barang dikembalikan adalah sekitar 32, jika kita barang dikembalikan adalah sekitar 32,71%. kategori fashion Jika produk berasal dari kategori fashion, peluang kembalian sekitar 16,27%. Jika metode pembayaran menggunakan kartu kredit, peluang kembalian sekitar 19,76%. Nilai ini akan dikaitkan oleh model untuk menentukan kemungkinan akhir suatu transaksi akan dikembalikan atau tidak. Terus selanjutnya profil studi kasus. Ada profil studi kasus. Kami menggunakan Sebagai contoh penerapan model, kami menggunakan satu transaksi dengan karakteristik gender berikut. pelanggannya wanita, Gender pelanggannya wanita, fashion, lalu metode pembayarannya kartu kredit. Berdasarkan data ini, model akan untuk kategori fashion, lalu metode pembayaran kartu kredit akan dikembalikan oleh pelanggan. Next, ada skor probabilitas
Pada tahap ini, Pada tahap ini, semua probabilitas kondisional dikalikan sesuai rumus Navy Bayes. Hasil Hasil perhitungan menghasilkan dua skor, yaitu probabilitas dikembalikan dan probabilitas tidak dikembalikan. Nilai yang lebih besar akan menjadi keputusan akhir model. Proses ini menunjukkan bagaimana machine learning dapat mengubah data mentah menjadi keputusan prediktif yang bermanfaat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya slide ke-9 hasil klasifikasi keputusan akhir. Perhitungan model Berdasarkan hasil perhitungan model transaksi pada studi kasus ini diprediksi tidak terbuktikan. Artinya, model memiliki tingkat keyakinan lebih tinggi bahwa pelanggan akan mempertahankan produk tersebut. Hasil ini dapat membantu perusahaan dalam mengambil langkah-langkah preventif maupun strategi pelayanan yang lebih efisien. Selanjutnya untuk slide 10 yaitu implikasi bisnis manfaat prediksi perusahaan. Itu prediksi pengambilan peran memiliki banyak manfaat bisnis. Pertama, perusahaan dapat mengidentifikasi pelanggan dengan risiko pengembalian rendah di beberapa mayoritas. Terus yang kedua, manajemen inventaris dapat disesuaikan berdasarkan kategori produk yang sudah dikembalikan. Lalu yang ketiga, strategi pemasaran bisa lebih terarah. Dan yang terakhir yaitu perusahaan dapat mempersiapkan finansial dengan memantau profil pelanggan berisiko tinggi melakukan trade. Saya kembalikan ke Ya, baik, itu saja yang mungkin dari kelompok 6 bisa jelaskan terkait implementasi pada e-commerce menggunakan Navy Bayes. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.